Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan sebuah hasil diskusi kami mengenai komoditas tanaman srikaya. Anggota kami terdiri dari saya sendiri, Muhammad Fadil Bustaman, dengan NIREM 0301220530. Selanjutnya, saya Cendi Maria Terok dengan NIREM 0301220520. Saya Mutiara Dewi Kuswardani dengan NIREM 0301220533. Saya Muhammad Lukman Hakim dengan NIREM 0301220531. Saya Dr. Piano dengan NIREM 0301220521. Di sini kita akan mempresentasikan mengenai komoditas srikaya. Di dalam video ini kita akan menjelaskan mengenai pengenalan komoditas srikaya, analisis peluang pasar srikaya, perkembangan pasar srikaya, analisis SWOT dari pengolahan srikaya, dan strategi pemasaran dari olahan srikaya. baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengenalan komoditas buah srikaya. Baik, untuk buah srikaya itu sendiri merupakan salah satu buah tropis yang dikembangkan dalam rangka meningkatkan produksi buah. Salah satunya di daerah Sumeneb. Di daerah Sumeneb adalah merupakan salah satu sektor tanaman buah srikaya, yang mana salah satu tanaman tersebut merupakan buah-buahan lokal yang banyak dibudidayakan, dan varietas yang paling dikenal adalah srikaya langsar. Mengapa srikaya langsar merupakan salah satu tanaman yang paling dikenal di daerah tersebut? Karena yang pertama, ukuran buahnya lebih besar, rasanya lebih manis, serat daging buahnya lebih halus, dan mempunyai aroma yang sangat harum. Dan selain itu, apa saja sih manfaat yang terkandung di dalam buah srikaya itu sendiri? Yang pertama, membantu pencernaan. Yang kedua, mengurangi morning sickness. Yang ketiga, membangun saraf janin. Yang keempat, menguatkan tulang dan mengurangi nyeri sendi. Yang kelima, membantu sistem pernapasan. Yang keenam, menurunkan tekanan darah tinggi. Yang ketujuh, anti peradangan. Dan yang kedelapan, mencegah kanker. Di sini saya akan membawakan materi tentang analisis peluang pasar. Subsistem yang pertama yaitu subsistem sarana dan prasarana produksi, yaitu memuat tentang bibit, tenaga kerja, air, lahan, dan alat mesin pertanian. Dan yang kedua yaitu subsistem usaha tani. Di dalam subsistem usaha tani memuat pemilihan bibit. Bibit dapat diperoleh dengan cara membeli atau dihasilkan sendiri. Bibit yang dibeli harus unggul dan bersertifikat atau berlabel agar dapat dijamin mutunya. Yang kedua yaitu persiapan lahan budidaya. Lahan yang sesuai untuk melakukan usaha budidaya srikaya adalah tanah yang mengandung pasir. Dilakukan pengolahan tanah pada lahan yang akan ditanami srikaya. Setelah diolah, lahan dibuat lubang tanam 50 x 50 x 50 cm dengan jarak tanam 3 x 5 meter atau 4 x 4 meter, sehingga populasinya sekitar 600 sampai 660 tanaman per hektar. Di sini tentang penanaman. Setelah lubang tanam, pupuk organik dan bibit telah tersedia, maka penanaman bibit dapat segera dilakukan. Bibit srikaya dengan tinggi 70-100 cm dimasukkan ke dalam lubang tegak lurus dengan batas sambungan sekitar 10 cm di atas permukaan tanah atau 10 cm masuk ke dalam lubang. Selanjutnya, lubang ditimbun dengan tanah lapisan atas sambil ditekan agar tidak ada rongga-rongga di sekitar akar. Di sini yang kedua yaitu tentang pemeliharaan. Pemeliharaan tanaman sangat menentukan keberhasilan usaha budidaya, baik kualitas maupun kuantitas hasil produksi. Beberapa pemeliharaan yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu penyulaman. Bibit yang mati, rusak atau pertumbuhannya tidak sempurna harus segera diganti dengan bibit baru. Penggantian atau penyulaman yang terlambat dapat menyebabkan keseragaman waktu berbunga dan berbuah tidak sama. Yang kedua yaitu tentang penyiraman. Penyiraman secara intensif dilakukan pada musim kemarau karena pembentukan bunga dan buah memerlukan ketersediaan air tanah yang cukup. Penyiraman pada tanaman muda dilakukan 2 kali sehari pada pagi hari dan sore hari. Dan yang kedua yaitu pada tanaman dewasa, penyiraman cukup dilakukan setiap 2-3 hari sekali sebab tanaman telah mampu beradaptasi dan memiliki daya tahan yang tinggi. Yang ketiga yaitu tentang pengendalian hama dan penyakit. Hama dan penyakit yang biasa menyerang tanaman srikaya adalah hama penggerek batang, hama penggerek buah, ulat pemakan daun, kutu putih, dan penyakit busuk buah. Pada teknik budidaya organik yang dilakukan oleh Wahana Kori, hama yang terdapat pada tanaman srikaya dibiarkan hidup pada batas yang tidak merugikan bagi kelangsungan usaha tersebut. Jika
Jika jumlah populasi gulma atau hama sudah dianggap mengancam pertumbuhan tanaman srikaya, maka dilakukan penyemprotan pestisida alami, tetapi tetap membiarkan beberapa gulma atau hama untuk tetap hidup. Karena tujuan utama dari pengendalian hama adalah mencapai kualitas dan kuantitas produksi tanpa mengganggu kelestarian lingkungan hidup. Yang keempat yaitu penggemburan tanah. Penggemburan tanah dapat memudahkan pergantian udara tanah dan proses peresapan air ke dalam tanah. Penggemburan tanah harus dilakukan dengan hati-hati agar perakaran tanaman tidak banyak yang rusak, karena perakaran yang rusak mengganggu pertumbuhan tanaman. Yang kelima yaitu pemupukan. Pemupukan bertujuan mengganti dan menyediakan bahan makanan bagi tanaman, sekaligus memperbaiki struktur dan produktivitas tanah. Pupuk yang digunakan adalah pupuk organik berupa pupuk padat dan pupuk cair. Pupuk padat diberikan 3 kali dalam setahun, sedangkan pupuk cair diberikan tiap minggu pada tanaman srikaya. Yang keenam yaitu pemangkasan. Dilakukan pemangkasan pada batang dan cabang tanaman srikaya. Pemangkasan batang pada tanaman srikaya dilakukan pada tahun pertama untuk pembentukan tanaman agar tumbuh pendek dan bercabang banyak. Sedangkan pemangkasan cabang bertujuan untuk mempermudah tanaman berbunga dan berbuah kembali setelah berbuah lebat. Yang ketujuh yaitu pembungkusan buah. Buah srikaya mudah terserang hama, terutama hama kutu buah, semut, dan lalat buah. Hal ini merupakan akibat adanya kadar gula buah yang tinggi. Untuk menghindarkan serangan hama yang merugikan, maka dilakukan pembungkusan buah saat masih muda dengan menggunakan pembungkus dari nilon yang berbentuk jaring. Halo, di sini saya akan membahas mengenai subsistem panen dan pasca panen dalam tanaman srikaya. Tanaman srikaya dapat menghasilkan buah pada umur 4 hingga 5 tahun. Panen pada srikaya harus dilakukan pada saat yang tepat sesuai dengan tujuan pemasaran dan penggunaannya. Untuk pemasaran jarak jauh, sebaiknya buah dipanen sebelum matang. Tujuannya agar buah tidak rusak selama pengangkutan atau pengiriman. Biasanya, srikaya dipanen pada pematangan mencapai 80%. Untuk ciri buah srikaya yang siap panen adalah benjolan buah renggang, lapisan berat tebal, dan tercium aroma dari buah srikaya tersebut. Panen raya buah srikaya terjadi pada bulan Agustus hingga bulan September. Untuk produksi tanaman srikaya yang baik dapat mencapai 10 hingga 20 ton per hektar per tahun dengan berat sekitar 100 hingga 300 gram per buah. Penanganan hasil panen buah srikaya dilakukan untuk mempertahankan kualitas buah agar memiliki nilai jual yang tinggi. Pasca panen buah srikaya meliputi kegiatan pembersihan buah, pemeraman, pemilihan buah, serta pengemasan. Hasil panen buah srikaya dikumpulkan pada tempat yang bersih dan tidak terkena sinar matahari langsung. Hal ini bertujuan menghindarkan kelayuan pada buah akibat laju respirasi yang tinggi dan memudahkan penanganan selanjutnya. Buah srikaya dibersihkan dari segala kotoran, terutama hama kutu putih yang menempel di antara sisi buah. Pembersihan dilakukan menggunakan kuas kering dan bersih, serta diusahakan tidak terkena air yang dapat menyebabkan busuk buah, serta diusahakan tidak terkena air yang dapat mengakibatkan busuknya buah. Setelah itu, dilakukan sortasi yang bertujuan memisahkan buah yang baik dan jelek. Buah yang jelek yaitu buah yang mengalami kerusakan fisik, banyak mengandung hama dan penyakit, dan busuk. Setelah terpilih buah yang memenuhi kriteria untuk dijual, buah tersebut diberikan label. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai subsistem sarana pengolahan atau agroindustri pada tanaman buah srikaya. Salah satu penanganan pasca panen pengolahan buah srikaya adalah dijadikan sari buah atau sirup buah. Sari buah adalah cairan yang dihasilkan dari perasan atau penghancuran buah segar yang telah masak. Pada prinsipnya,
dikenal dua macam sari buah, yaitu sari buah encer dengan sari buah encer yaitu cairan buah yang diperoleh dari pengapresan daging buah dan dilanjutkan dengan penambahan air dan gula pasir. Adapun sari buah pekat yaitu cairan yang dihasilkan dari pengapresan daging buah dan dilanjutkan dengan proses pemekatan baik dengan cara pendidihan biasa maupun dengan cara lain seperti penguapan dengan hampa udara. Adapun cara pembuatan sari buah dan sirup buah srikaya adalah untuk bahan-bahannya yaitu yang pertama buah srikaya segar yang sudah dikeluarkan bijinya kurang lebih 5 kg. Yang kedua yaitu gula pasir sebanyak 125 gram, asam sitrat 3 gram per liter sari buah, natrium benzoat 1 gram, garam dapur 20 gram, air secukupnya. Adapun alat-alatnya yaitu pisau, panci, blender, pengaduk, kompor, botol, dan tutup yang sudah disterilkan, kain saring atau kain belacu, corong, serta baskom. Adapun cara pembuatan sari buah srikaya, yang pertama yaitu kita memilih buah yang telah masak dan segar, lalu dikeluarkan bijinya. Setelah itu blender sampai agak halus, lalu tambahkan air, gula pasir, natrium benzoat, asam sitrat, dan garam dapur. Setelah itu aduk sampai rata, lalu saring campuran dengan menggunakan kain saring. Setelah itu masukkan hasil saringan ke dalam botol dan tutup rapat. Setelah itu masukkan botol yang telah ditutup rapat dalam air mendidih selama kurang lebih 30 menit. Lalu angkat botol dan segera dinginkan. Adapun pembuatan sirup buah srikaya yaitu dengan campuran buah yang telah dihaluskan, air gula pasir, natrium benzoat, asam sitrat, dan garam dapur dipanaskan hingga mendidih dan dibiarkan agak kental. D. Subsistem pemasaran. Umumnya, pada subsistem di sini dilakukan oleh petani kepada pengepul, dan setelah dari pengepul dapat dijual di pasar atau supermarket. Setelah menjadi olahan jus srikaya, akan dipasarkan di swalayan dan marketplace. Dominan pembelinya adalah masyarakat yang sedang menjalani pola hidup sehat dan masyarakat yang sedang menjalani diet. Selanjutnya, E. Subsistem lembaga penunjang. Dalam hal ini, yang terdapat di dalam subsistem lembaga penunjang adalah UMKM yang terdapat di daerah-daerah tersebut dan swalayan-swalayan yang terdapat di daerah-daerah tersebut. D. Perkembangan pasar, analisis Google Trends. Dari analisis komoditas srikaya yang saya lihat di Google Trends selama 12 bulan terakhir ini, komoditas srikaya dapat dilihat cukup meningkat mulai dari Oktober tahun 2021 hingga pada Oktober tahun 2022. Terjadi peningkatan dan juga terjadi penurunan. Yang beberapa bulan berjalan, terjadi penaikan dan memiliki penurunan yang cukup besar, hingga 25% ke bawah. Namun, kenaikannya juga terjadi secara signifikan dan lebih dominan kepada kenaikan yang hingga pada angka 75% sampai dengan 100%. Walaupun sempat ada penurunan, peluang untuk berusaha dalam membudidayakan dan mengolah srikaya masih berpeluang sangat besar. Karena srikaya masih sangat dibutuhkan di Indonesia. Mulai dari untuk memenuhi kebutuhan pengobatan, minuman, olahan selai srikaya, dan lain-lain. Pengobatan biasanya dapat diambil dari daun, buah, dan akarnya. Olahan minuman srikaya dapat diambil dari buahnya, dan selai srikaya diambil dari buahnya. Beberapa daerah yang masuk dalam grafik Google selama 12 bulan terakhir yang di Indonesia adalah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Aceh, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Tengah. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa srikaya berpeluang besar untuk dibudidayakan di wilayah Indonesia. Untuk kali ini saya akan menyampaikan mengenai analisis produk pasar dari produk kami. Untuk yang pertama ada kekuatan atau strength. Strength dari produk kami adalah mudah untuk mendapatkan bahan bakunya dan untuk
harganya relatif terjangkau. Itu yang selanjutnya ada weakness atau kelemahan. Kelemahan dari produk kami yang pertama adalah produknya mudah ditiru karena memang mudah dalam proses pembuatannya, tidak terlalu sulit. Dan yang selanjutnya ada harga bahan bakunya tidak stabil. Untuk selanjutnya lagi ada produk yang tidak bertahan lama. Untuk selanjutnya ada opportunity atau peluang. Peluang dari produk pasar kami adalah mudah untuk diterima di segala kalangan dan masih jarang orang yang menggeluti di bidang usaha ini. Untuk yang selanjutnya ada threat atau ancaman. Ancaman dari produk kami jika bahan baku dari produk kami ini naik harganya, tentu akan berpengaruh kepada produk kami. Itu yang selanjutnya, untuk memudahkan perusahaan dalam mencapai tujuan pemasarannya, maka perusahaan memerlukan mix marketing atau bauran pemasaran. Bauran pemasaran tersebut mencakup strategi 4P, yaitu produk, price, place, dan promotion. Untuk yang pertama adalah produk. Produk yang kami tawarkan adalah sari buah dan sirup buah serikaya yang bisa untuk melegakan tenggorokan dan dapat dijadikan pengganjal perut yang mengenyangkan. Untuk yang selanjutnya ada price. Harga yang kami tetapkan yakni Rp20.000 tentu akan sangat cocok untuk dijangkau oleh semua kalangan. Untuk yang selanjutnya ada place. Dalam beroperasi kami mendirikan sebuah bazar online di platform online tertentu. Untuk yang selanjutnya ada promosi atau promotion. Kami melakukan promosi secara online dan bisa dititipkan di swalayan atau toko-toko terdekat. Presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.